Halo semuanya, selamat datang kembali di Coba Invest ya. Ini tanggal 7 Maret 2024. Eh ini kita kembali lagi ke saham agro ya. Memang di video sebelum-sebelumnya saya sempat membahas tentang saham agro ini dan yang saham satunya yang di VKTR, saham VKTR. Tapi kali ini kita kembali ke saham agro. Oke, kita akan coba membuka chartnya. Setelah ini kita akan mencoba menganalisa saham agro ini. Kita lihat, ini ada beberapa garis ya yang sudah saya gambar di sini dengan time frame M30. Ini mungkin agak sedikit meragukan ya grafik ini, karena memang di titik ini dia sempat ada lonjakan, ada gap yang mana ini diputus oleh weekend ya, di hari Minggu. Nah, dan di sini ini juga terjadi lonjakan yang mungkin kurang bagus ya, lonjakan-lonjakan ini, karena kita tidak akan mengerti sebenarnya pergerakan di lonjakan ini, antara lonjakan ini itu seperti apa sebelumnya. Tapi ya kurang lebihnya sih ini grafik yang kita dapatkan. Nah, seperti itu aja. Nah, sekarang ini di time frame 30, ini ada garis-garis Fibonacci. Lalu ini saya membuat garis titik tengah, bukan titik tengah ya, ini garis horizontal ya, garis horizontal. Titik tengahnya di sini di 111, di mana garis moving average-nya ini dia masih menyentuh di titik ini. Kemungkinan grafik itu ada kemungkinan untuk mengejar moving average, jadi mungkin dia akan turun dulu. Nah, turunnya ini sejauh apa, ini sejujurnya saya juga masih belum tahu. Tapi kalau saya prediksi, karena mungkin di sini ada sekiranya seperti ini ya, seperti resisten, seperti support di sini. Walaupun sebenarnya ini ada gap, tapi saya juga sendiri tidak yakin bahwa ini benar-benar support atau bukan. Tapi yang pasti support paling bawah adalah di sini. Nah, di sekitar sini, ini support paling bawah. Di sini ada support kecil. Sepertinya grafik ini mungkin akan turun ke arah support lemah ini dulu. Nah, dari sini kita tentukan dulu garisnya. Nah, di 105 ini sejujurnya pun mungkin bisa di antara sekitar 105 ini, antara 107 sampai 102 ini ya. Anggaplah turunnya mungkin akan di sekitar sini. Nah, untuk menentukan harganya terserah kalian, tapi kalau saya pending order di angka 105 ini. Nah, harapannya setelah mengenai ini dia akan kembali lagi naik. Nah, harapannya sih seperti itu. Nah, coba kita lihat di time frame selanjutnya, di time frame yang lainnya, yaitu 1 jam. Time frame 1 jam. Nah, untuk di time frame yang 1 jam ini, moving average-nya ini masih belum keluar dari Bollinger Band ini. Nah, tapi kalau seperti ini biasanya chart ini akan mengejar ke arah Bollinger Band. Tapi ini belum selalu ya, tidak selalu, tapi ini hanya prediksi saja. Tapi tetap kalau menurut saya, mungkin saya akan mengambil titik yang paling aman, yaitu di 107 tadi. Lalu titik profitnya ya seperti biasa, mungkin saya akan menganalisanya sambil melihat grafik tersebut jalan. Tapi kalau dikira-kira mungkin paling amannya kembali lagi ke time frame M30 lagi ya. Mungkin paling amannya untuk mengambil profitnya mungkin di sekitar 111 ini. Mungkin ya, ini hanya prediksi saja. Kenapa? Karena di sini ini ada gap yang di sini ini saya tidak tahu tingginya seberapa. Bisa jadi candlestick yang ini bisa menjadi resistennya, tapi ini hanya prediksi, hanya kira-kira. Nah, sekarang tapi bisa juga ini tidak terkena titik yang kita pasang ini.
Kenapa? Karena kalau saya tarik garis diagonal dari grafik yang turun ini, maksudnya dari candlestick yang mengarah ke arah turun ini, jika saya tarik garis diagonal ya kira-kira seperti inilah ya. Ini garis ini rata-rata ini dia sudah ditembus oleh candlestick yang selanjutnya. Mungkin bisa jadi dia malah tidak turun, mungkin atau turun sedikit mengikuti garis ini sedikit lalu dia akan naik ke atas. Bisa jadi. Kalau memang seperti itu, skenarionya adalah mungkin kalian bisa ambil harga sekarang atau ambil di harga 115 ini atau di 115 114 ini, lalu nggak usah terlalu banyak karena ini hanya ini ya, karena ini kemungkinan kecil grafiknya akan langsung naik. Tapi jika kalian mau mengambil di harga tersebut silakan. Mungkin yang saya sarankan untuk ambil profitnya yang paling tinggi adalah di titik 126 atau 127. 126 ini kayaknya. Sebenarnya 126 ini dia lebih maksimal, paling maksimal untuk ambil taking profitnya. Tapi bisa jadi nanti dia akan tembus ke atas pun bisa jika titik resisten ini ditembus oleh grafik gitu. Nah, oke, mungkin itu saja sih sebenarnya. Dan kalau kita lihat, memang grafik ini ada kecenderungan naik ya, ada kecenderungan naik dari grafik akro ini. Karena kalau kita lihat di time frame satu harinya pun, ini dia sudah beberapa kali menembus ke Bollinger Band atas dan masih belum menembus ke titik yang paling tinggi di grafik yang sebelumnya ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Dan jika dilihat dari bentukannya, ini seperti huruf W, yang mana mungkin dia setelah ini habis turun ini dia akan menaik tinggi, tapi itu hanya prediksi ya. Tidak selalu benar, mungkin bisa jadi dia juga akan turun, tapi kemungkinan besar prediksinya adalah grafik ini dia naik walaupun dalam hitungan hari. Dan juga ini kalau menurut titik Elliott, ini ya teori Elliott wave, jika mungkin pernah tahu Elliott wave yang ada wave 1, 2, 3, 4, 5 lalu ada wave reversal. Gambaran garis besarnya sih seperti itu. Nah, Elliott wave ini dia baru ini membentuk garis gelombang Elliott wave ketiga. Jadi ini 1, 2, dan 3 seperti itu. Nah, 3 ini kebetulan memang ada aturannya sendiri ya di Elliott wave. Nanti mungkin bisa dicari sendiri aturan untuk Elliott wave. Di ini mungkin masih bisa naik lagi untuk Elliott wave yang ketiga ini, wave ketiga ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau prediksi saya ke depannya mungkin akro ini akan naik ke atas ya. Ya itu kan prediksi ya. Prediksi ini adalah harapan yang kita inginkan. Begitu. Jadi saya pun setelah ini mungkin akan mengambil order di 3 titik, yaitu di harga yang sekarang, di mungkin sekitar tidak benar-benar sekarang ya, mungkin di harga 115 ini, di harga 115. Lalu paling rendahnya saya akan mengambil di titik 107 atau 105. Nah ini saya belum tentukan dengan pasti, tapi yang pasti saya akan mengambil 115 ini, lalu dengan taking profit yang paling rendahnya itu di 121 ini, 121. Dan kalau yang di bawah, yang di 107 atau 105 ini, mungkin taking profitnya saya akan mengambil di sekitaran 111 ini, 111 ini. Nah itu. Lalu jika saya sudah pending order, sudah saya akan meninggalkan tanpa melihat chart. Mungkin saya akan ngecek chartnya lagi di sekitar jam 2, tapi mohon maaf karena saya mungkin tidak akan bisa mengupload video di jam-jam tersebut karena saya masih ada pekerjaan yang harus saya kerjakan di luar trading ini gitu. Oke, itu saja. Ini sudah mau 10 menit. Ini cukup panjang videonya. Jadi ini disclaimer lagi sedikit.
Boleh kalian mau mengikuti cara saya atau tidak juga silakan, atau mungkin ada analisa lain yang mungkin bisa kalian sharing di kolom komentar. Ya, silakan komen di bawah. Oke, itu saja cukup menurut saya. Terima kasih sudah mau nonton. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga sukses.